dengan dicabutnya nyawa seorang kekasih tiba-tiba terkadang. Itu salah satu rahasia Allah di mana Allah ingin menjauhkan bala besar terhadap kaum muslimin. Sebagaimana saat ini kita mendapatkan musibah yang sangat besar, khususnya di Indonesia saat ini. Adanya musibah bagi saudara-saudara kita yang ada di beberapa kota, khusus di daerah Sumatera atau Sumatera Barat, juga Aceh, Sumatera Utara. Banyak korban, banyak orang kehilangan nyawa, begitu juga harta benda. Bahkan sampai saat ini masih berada dalam keadaan sulit. Yang harus kita lakukan bagi kita yang mampu untuk bisa memberikan bantuan, maka berikan bantuan terbaik. Berikan bantuan terbaik yang bisa kita berikan. Yang bisa kirim donasi banyak tebaran. Nomor-nomor rekening yang terpercaya yang bisa kita kirimkan bantuan berupa donasi. Tapi lebih dari itu semua, bantuan terbaik adalah doa tulus. Doa yang benar-benar tulus dari kita semua kepada mereka, untuk mereka, kepada Allah SWT. Kita memohon kepada Allah agar bala cepat diangkat dari mereka, diberikan ketabahan pada diri mereka, dan cepat dipulihkan keadaan mereka kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Gerakan kita ya Allah. Ada salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah otaknya ibadah, kunci ibadah. Setiap ibadah kita punya pengharapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa juga disebut ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jangan remehkan doa. Dalam tanda kutip, doa yang benar-benar tulus, bukan pencitraan. Doa yang benar-benar tulus timbul karena rasa peduli terhadap mereka kaum muslimin, ataupun sesama bangsa Indonesia, ataupun siapapun mereka, bahkan termasuk kepada hayawanat, kepada hewan-hewan yang juga ikut terdampak daripada musibah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya cinta kasih, maka akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada. Salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin adalah punya sifat penuh kasih sayang. Dan inilah warisan dari para nabi, sifat penuh kasih sayang terhadap yang ada di bumi. Terlebih lagi kalau tertimpa musibah, kita tidak memandang di situ apakah mukmin atau tidak mukmin. Terdampak, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keadaan yang lebih baik. Cepat dipulihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, perekonomian, keadaannya dan seterusnya. Dan semoga disegerakan bantuan datang kepada mereka dari manapun jalan yang diridhai dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita dan doa kita untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Masyaallah walhamdulillah rahmani wa rahmatullah. Sedikit kita tabarrukan, mengambil keberkahan dengan melanjutkan kajian kita. Kita masih di dalam pembahasan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair yang kita baca sama-sama tadi, An-Nadhim, sang pengarang, beliau mengatakan, "Akis ini suatin wafatul Mustafa khuir nafakhtan dan Nabi al-Muqdama." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat meninggalkan 9 orang istri. Sedangkan Nabi punya istri kemarin berapa kita pelajari? Ada 11. Dua itu meninggal lebih dulu dari Nabi. Itu Siti Khadijah
dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Kemudian 9 sisanya mereka wafat setelah wafatnya Nabi SAW. Kemarin kita sudah pelajari 5 orang di antaranya. Itu yang pertama ada Siti Aisyah, tidak lain adalah putri binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua ada Hafsah, tidak lain adalah putri Sayyidina Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ada Siti Saudah binti Zam'ah, Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang keempat ada Siti Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Kemudian yang kelima ada Maimunah bintul Harith bin Hazm, Maimunah bintul Harith, ya. Dan Maimunah bintul Harith ini adalah istri yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi SAW. Lalu sekarang saat ini kita masuk ke yang ke-6. Istri Nabi SAW dari 9 orang yang wafat setelah Nabi, yang ke-6 adalah Ummu Habibah. Gelarnya Ummu Habibah. Namanya Ramlah. Namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan bin Haram. Ramlah binti Abi Sufyan bin Haram. Haram. Ramlah binti Abi Sufyan bin Haram. Ramlah ini adalah sepupuan, yaitu anak dari bibinya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan punya abah Affan. Affan ini punya saudari perempuan. Nah, punya anak, saudari perempuan itu namanya Ramlah. Saudari perempuannya nikah dengan Abu Sufyan, punya anak Ramlah. Sepupuan Ramlah itu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Nah, ini Ummu Habibah atau Siti Ramlah ini, beliau masuk Islam duluan, ya, lebih dulu dari ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam setelah Fatah Mekah tahun 8 Hijriah. Sedangkan anaknya, putrinya, anak perempuan yang lebih dulu masuk Islam. Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah ini masuk Islam lebih dulu dan sempat juga ikut hijrah ke Habasyah, termasuk rombongan yang hijrah ke Habasyah. Bersama ikut juga dengan Siti Ramlah itu suaminya. Siti Ramlah ini sebelum nikah dengan Nabi pernah nikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Pernah menikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Berangkatlah dua orang suami istri ini, sepasang suami istri ini berangkat ke Habasyah. Sampai di Habasyah, suaminya Ubaidillah bin Jahash ini tanassar, masuk Kristen, masuk agama Nasrani waktu itu di Habasyah, karena Raja Habasyi agamanya Nasrani. Tidak dijelaskan di sini apakah Ubaidillah Islam atau tidak sebelumnya, Allah alam. Tapi Ubaidillah ini dalam keterangan ketika hijrah ke Habasyah bersama istrinya yaitu Siti Ramlah tadi. Siti Ramlah Muslimah. Ubaidillahnya Allah alam. Ketika sampai di Habasyah, maka Ubaidillah bin Jahash ini masuk agama Nasrani, agamanya Raja Habasyah yang saat itu ada di sana, Raja Najasyi, dan meninggal di Habasyah. Ubaidillah bin Jahash ini meninggal di Habasyah dalam keadaan agama Nasrani. Wa abad ia antatanassar. Sedangkan Siti Ramlah istrinya tidak mau masuk agama Nasrani dan tetap teguh dalam agama Islam. Sehingga dalam hukum terpisahlah hubungan suami istri. Cerai otomatis kalau sudah beda agama. Orang nikah, itu beda agama, cerai otomatis. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi dengan sahabat jadi hukum sebenarnya. Ya. Kadang orang mengalaskan alasan yang seakan indah, padahal alasan yang indah sementara. Kata-katanya indah tapi semu. Indah sementara. Macam fata morgana, kalau kita lihat indah seakan itu air, dekat tidak ada.
seperti gunung, kalau dari jauh indah, didekati serem. Ya, tidak gitu. Ya, misalkan hutan dari jauh indah tuh lihat pohon hijau semua, masuk dalam dari sama harimau ya. Nah, begitu. Beda agama, ya sudah cerai. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar tersebut, Nabi mengutus Amr bin Umayyah Al-Dhamri ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi, karena semua yang hijrah di Habasyah itu berada di bawah perlindungan Raja Habasyi saat itu. Raja Najasyi namanya. Raja Habasyah saat itu Najasyi berada di bawah perlindungan. Maka Rasul mengirim seorang utusan Amr bin Umayyah Al-Dhamri. Untuk apa? Untuk ngomong kepada Raja Najasyi bahwa Nabi akan menikahi Siti Romlah. Jadi Amr bin Umayyah ini perwakilan dari Nabi, jadi wakil dari Nabi untuk nikahi Siti Romlah. Jadi boleh tidak seseorang suami yang akan nikah ngewakilkan sama orang? Boleh. Tapi nanti akan nikahnya jangan dia, saya terima nikah dan kawinnya untuk saya, tapi saya terima nikah dan kawinnya untuk bulan. Bukan buat dia yang jadi wakil saja. Nah, Amr bin Umayyah begitu. Amr bin Umayyah diutus jadi perwakilan dari Nabi untuk menikahi Siti Romlah. Ya, maka dinikahi oleh Nabi SAW. Dan yang kasih mas kawin Raja Najasyi. Hadiah dari Raja Najasyi, mas kawinnya dari Raja Najasyi dikasih. Mas kawin pernikahannya yaitu berupa 400 dinar. Wa tawalla indahu nikahaha Khalid bin Sa'id bin Al-As al-Asad. Menurut pendapat riwayat yang paling sahih, yang jadi wali nikahnya saat itu adalah Khalid bin Sa'id. Wali nikahnya siapa? Ada Khalid bin Sa'id bin Al-As. Siapa? Khalid bin Sa'id tidak lain sepupunya Siti Romlah, dari sebelah abahnya, dari sebelah ayahnya. Kalau Siti Romlah sama Sayyidina Utsman sepupuan dari sebelah ibunya Siti Romlah. Nah, kalau Khalid bin Sa'id itu sepupu dari sebelah ayahnya Siti Romlah. Yang boleh jadi sepupu bisa jadi wali nikah, asalkan dari jalur sebelah abah, sebelah ayah, dan sebelah ibu mana boleh. Walaupun paman, tapi dari mana? Ada ibu, kakak ibu, mana bisa. Tapi dari bapak, bahkan anaknya paman kita dari bapak bisa nikahkan perempuan sepupunya itu, kalau tidak ada wali lagi. Nah, Khalid bin Sa'id ibn Al-As adalah sepupunya Siti Romlah, maka dia lah yang jadi wali nikahnya. Saat itu yang mewakili Nabi adalah Amr bin Umayyah. Lalu kemudian Siti Romlah ini wafat di tahun 44 Hijriah. Berikutnya yang ketujuh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat setelah Nabi yang ketujuh adalah Ummu Salamah. Itu Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah binti Al-Mughirah Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Kalau Nabi dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim. Muhammad dari Bani Hashim. Nah, ini Ummu Salamah binti Abi Umayyah binti Al-Mughirah Al-Makhzum, dari Bani Makhzum, sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Amr bin Hisham dan Abu Jahal. Nah, Ummu Salamah ini namanya Hindun. Ummu Salamah itu kunyah, karena dia punya anak paling besar laki-laki pertama namanya Salman. Ini Salman ini laki-laki ya. Salman ini laki-laki. Ya. Anak laki-laki paling besar, dewasa paling besar namanya Salma, maka dia punya kunyah gelar Ummu Salamah, ibunya Salamah. Nah, Ummu Salamah sendiri namanya Hindun. Makanya Hindun
Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah. Hindun itu gelarnya Ummu Salamah. Wa kanat qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok punya anak? Karena Ummu Salamah atau Hindun tadi, Hindun bin Abi Umayyah itu dulu pernah menikah dengan Abu Salamah. Dengan Abu Salamah bin Barrah. Pernah nikah dengan Abu Salamah bin Barrah binti Abdul Muttalib. Abu Salamah bin Barrah binti Abdul Muttalib. Barrah ini bibinya Nabi SAW. Berarti Abu Salamah sepupunya Nabi SAW. Ibunya Abu Salamah ini adalah bibinya Nabi. Barrah namanya. Barrah ini adik-beradik sama ayahnya Nabi. Binti Abdul Muttalib. Wa akhihi sallallahu alaihi wasallam min ar-radha. Dan Abu Salamah juga termasuk saudara sesusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya ibu susu yang sama. Nah, Abu Salamah ini adalah suami pertamanya Hindun tadi. Dari hasil pernikahan keduanya punya anak 4. Yang pertama Abu Salamah, yang pertama Salamah. Yang kedua Umar, yang ketiga Durrah, yang keempat Zainab. Abu Salamah nikah dengan Hindun, punya anak 4, Salamah, Umar, Durrah, Zainab. Wa tuwfiya Abu Salamah fa khalafahu sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi Syawal sanata 4. Wafat Abu Salamah, maka setelah wafatnya Abu Salamah, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Hindun di bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah. Dan Ummu Salamah ini wa kanat minal muhajirat al-Habasyah wa ila Madinah. Ya, Ummu Salamah ini termasuk para perempuan, termasuk rombongan perempuan yang pernah hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Dinikahi oleh Nabi 4 tahun setelah hijrah. Wa kana sinnuha hina tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 sana. Umurnya Siti Hindun ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu umurnya 30 tahun. 30 tahun. Wa tuwfiya fi khilafati Yazid bin Muawiyah, dan wafat Siti Hindun ini di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yaitu di tahun 60. Di tahun 60 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih meninggalnya di tahun 60 Hijriah. Umurnya sampai 84 tahun. Umurnya Siti Hindun ini bisa saat itu kurang lebih sampai 84 tahun ketika wafat, dan jenazahnya disolati oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain mengatakan yang nyolatinya Sa'id bin Zaid. Mengatakan Abu Hurairah, ada yang mengatakan Sa'id bin Zaid, dan dimakamkan di Baqiyah. Dimakamkan di Baqiyah. Ini yang ketujuh. Kita belajar sejarah ya. Belajar sejarah. Yang kedelapan, istri yang wafat setelah Nabi ada namanya Zainab. Nah, 2 nih nama Zainab. Kalau yang meninggal sebelum Nabi namanya Zainab binti Khuzaimah. Ada Zainab juga yang meninggal setelah Nabi. Ya. Namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Siti Zainab binti Jahash ini tidak lain adalah sepupu Nabi. Anak bibinya Nabi. Ya. Anak bibinya Nabi. Nabi punya bibi, saudari perempuan ayahnya Nabi. Saudari ayahnya Nabi. Namanya Umaymah. Bibinya Nabi namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib. Nah, Umaymah binti Abdul Muttalib punya anak lain. Umaymah ini nikah dengan Jahash. Umaymah nikah dengan Jahash, punya anak namanya Zainab. Zainab binti Jahash. Sepupu sama Nabi, dari ibunya Zainab adalah saudari perempuannya ayah Nabi. Paham ya? Ibu Nabi namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul. Zainab binti Jahash dinikahi oleh Rasulullah saat umurnya berumur 35 tahun.
35 tahun. Dan itu terjadi di tahun 5 Hijriyah. Dinikahi oleh Nabi di tahun 5 Hijriyah. Umurnya saat itu Siti Zainab 35 tahun. Wakana, dulunya Siti Zainab ini menikah dengan sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tidak lain anak angkatnya Rasulullah. Anak angkat Rasulullah. Lalu kemudian dicerai oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Dicerai oleh Sayyidina Zaid bin Harithah, Zainab. Setelah selesai, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnaka, sampai disebut dalam ayat Quran. Pernikahan Nabi dengan Siti Zainab ini disebut dalam Quran. Falamma qada Zaidun minha watara, maka tatkala Zaid, yakni Zaid bin Harithah, telah selesai cerai ini dengan Siti Zainab, zawwajnakaha, maka kami nikahkan kamu dengannya. Falamma qada Zaidun, tatkala Zaid telah selesai minha dari Zainab watar, iddahnya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengannya. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Al-Ahzab ayat 37 disebut nama Zaid, disebut bahkan satu kemuliaan untuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan kemuliaan juga untuk Siti Zainab dinikahkan oleh Allah disebut dalam nas Al-Quran. Kenapa sampai demikian? Bahkan Rasulullah SAW sampai bangga, membanggakan Siti Zainab, membanggakan Siti Zainab ini dari sisi apa? Dari sisi karena ada nas Al-Quran untuk pernikahan Rasulullah dengan Siti Zainab. Ada nas Al-Qurannya, ada dalilnya. Allah nikahkan. Sampai Rasul mengatakan innallaha ankahani iyyah min fawqi sab'i samawat. Sesungguhnya Allah telah menikahkan aku dengannya dari atas 7 lapis langit. Pernikahan itu tersebar sampai 7 lapis langit. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Zainab sampai dibanggakan oleh Rasulullah. Dan dengan adanya pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Zainab, turun juga ayat tentang hijab. Turun ayat tentang hijab. Jangan adanya bercampur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Turun ayat hijab. Jangan campur laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dari sebab pernikahan dengan Siti Zainab. Kemudian juga hikmahnya, sampai Allah sebutkan dalil secara nas dalam Al-Quran pernikahan Nabi dengan Siti Zainab ini, karena di kalangan bangsa Arab saat itu menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Bahkan seolah-olah mereka menganggap seperti anak kandung, sehingga anak angkat pun dapat mendapatkan hak waris. Orang zaman dulu begitu, padahal apa? Tidak ada anak angkat. Tidak ada. Ya. Kalau wasiat boleh saja dia dapat. Sedangkan wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Untuk selain ahli waris seperti anak angkat boleh, bukan malah boleh, tapi sebatas sepertiga dari harta. Tapi kalau untuk anak angkat mewarisi tidak. Begitu juga anak tiri, tidak mewarisi, bukan anak tiri. Nah, anak angkat tidak mewarisi. Begitu juga di kalangan orang Arab, kalau ada mantan istri anak angkat, itu sama seperti menantu. Kalau menantu sama mertua ada mantannya, dan mantan istri mungkin, mantan suami mungkin, tidak ada mantan mertua. Begitu juga mertua tidak ada mantan menantu sampai kapanpun. Nah, orang Arab di zaman itu bahkan istri dari anak angkat dianggap menantu, sehingga dalam hukum di zaman itu tidak boleh seorang bapak angkat nikahi mantan istri anak angkatnya.
Dan itu yang mau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anak angkat berbeda hukumnya dengan anak kandung. Sehingga Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menikahi Siti Zainab, untuk menjadikan bukti hukum bahwasannya anak angkat beda hukumnya dengan anak kan. Ada konsekuensinya. Bayangkan tuh di zaman itu, bahkan zaman sekarang orang udah mulai kayak gitu. Anak angkat bahkan bisa ngalai anak kandung. Ya. Atau orang tidak punya anak, ngangkat anak. Ketika meninggal si bapak angkat atau ibu angkat, hartanya dikuasainya kan. Banyak kejadian. Padahal orang kalau tidak punya anak, maka warisan, tengok dia masih punya dulur dah. Dulurnya boleh bagian. Karena ini orang tidak punya anak. Kalau dia masih punya bapak, ibu punya bagian. Bukan lari ke anak angkat dulu. Bahkan anak angkat tidak punya waris. Ini nguasai. Keluarga tidak boleh ada yang ngambil. Tidak dia. Bahkan na'udzubillah, ada beberapa pernah dengar ada yang ngasih tahu bapak angkat jadi wali nikah. Kan fatal. Bagaimanapun itu anak angkat, bukan anak kandung, tidak bisa jadi wali nikah. Fatal. Makanya adanya hukum ini supaya untuk menyelamatkan kehormatan, menyelamatkan nasab. Kan kalau orang yang tidak boleh jadi wali nikah kemudian jadi wali nikah, pernikahan jadi dasar. Rusaklah kehormatan, rusaklah nasab, rusaklah keturunan. Islam dibuat hukum untuk nyago kehormatan, nyago nasab, nyago keturunan. Nah maka Nabi disuruh untuk nikahi mantan istri anak angkatnya sendiri, yaitu Zaid bin Harithah. Mantan istrinya dinikahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang zawwajnaka, kami nikahkan kau dengannya. Kira-kira saat itu wong ngatai Rasulullah galau dah? Bukan mah. Tapi itu perintah dari Allah. Apapun konsekuensi diterima oleh Rasulullah. Tidak ada urusan kalau nyuruh. Begitu Rasulullah. Bayangkan beratnya apa yang dipikul dan apa yang ditanggung oleh Rasulullah. Apa omongan orang kira-kira tadi? Bukan main. Cobalah kalau zaman sekarang beda. Kuat kita. Ada netizen belum kan? Ya, wahya awal nisa'il uqad fil wabah. Dan Siti Zainab binti Jahash ini adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali wafat setelah Nabi wafat. Yaitu dia wafat di tahun 20 Hijriah. Di tahun 20 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yang mensalati jenazahnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dimakamkan di Baqi'. Meninggal di umur 53 tahun. Meninggal di umur 53 tahun. Yang ke-9 terakhir, istri Rasulullah yang wafat setelah Rasulullah adalah Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah. Kita ini nyebutnya Siti bahasa Indonesia. Singkatan daripada Sayyidati. Ya. Kalau bahasa Arabnya Sayyidah. Sayyidah Juwairiyah, Sayyidah Juwairiyah, Sayyidati. Singkat Siti. Kemudian ada panggilan khusus untuk orang-orang mulia daripada istri-istrinya Rasulullah, panggil Siti. Yang asalnya kalau bahasa Arab Sayyidati. Siti Juwairiyah binti Al-Harith, binti Harith Al-Khuza'iyah. Al-Khuzai. Jadi Bani Khuza'iyah. Dulunya Siti Juwairiyah ini adalah tawanan perang dari peperangan dengan Bani Mustaliq. Ada dulu Nabi pernah perang dengan Bani Mustaliq.
bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Bangsa Yahudi yang ada di Madinah, Bani Mustalik. Ya, dan Siti Juwairiyah ini dari Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Siti Juwairiyah ini ketika jadi tawanan perang, kalau perang Bani Mustalik ini jadi tawanan perang, itu sebenarnya jatahnya atau bagian milik daripada Thabit bin Qais, sahabat Nabi. Thabit bin Qais, Thabit bin Qais, Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari, jatahnya dia nih. Tapi kemudian Allah ngangkat derajatnya Siti Juwairiyah. Ngangkat cak mana? Ngangkat sehingga dinikahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah tinggi dong derajatnya Siti Juwairiyah kan? Tambah tinggi, dinikahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu umurnya ketika dinikahi oleh Rasulullah 20 tahun. Umurnya 20 tahun dan wafat di Madinah, ya. Siti Juwairiyah ini wafat di Madinah tahun 56 Hijriah. Tahun 56 Hijriah, yang mensolati jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam, Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Dan umurnya saat itu adalah 70 tahun. Ada yang mengatakan loh baru 65, beda 5 tahun. Ahli sejarah nih kalau beda sejauh. Ada yang mengatakan 65 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Siti Juwairiyah binti Al-Hakam. Dan nikah lebih dari 4 itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk umatnya batasnya 4. Ya. Kekhususan untuk baginda Nabi SAW boleh lebih dari 4. Kita batasnya 4, bukan harus 4, tidak harus. Ya. Batasnya 4. Sebagaimana ada kekhususan juga bagi Nabi, Nabi bisa akad nikah tanpa wali. Khusus untuk Nabi. Tapi kita tidak boleh nikah tanpa wali, tidak boleh. Dan Nabi boleh nikah, akad nikah tanpa saksi. Itu khusus untuk Nabi. Tanpa saksi, tanpa wali, khusus untuk Nabi. Adapun kita umat tidak boleh. Kemudian wa'taradha, ini agak panjang malam ini, tidak apa-apa ya. Malam tidak ada hati yang ngantuk nanti ini juga. Dan tidak ada lapar juga kan. Wa'taradha ba'd saat. Inilah 3 kali pertemuan yang bahas istri Nabi baik. Wa'taradha ba'dul mustasyriqin wal masihi ala ta'addudi zawjatihi sallallahu alaihi wasallam. Bayang orang-orang orientalis dan orang-orang Nasrani atau orang-orang yang mereka benci terhadap Islam, itu mereka memberikan tuduhan kepada Nabi SAW bahwasanya Nabi, alhamdulillah, mereka memfitnah dan menuduh Nabi adalah orang yang gila perempuan. Ya, rajulan syahwani, orang yang syahwatan terus. Itu tuduhan orang kepada Nabi SAW, dan ini disebar sehingga orang Muslim pun ada yang kemakan. Ada yang kemakan. Istri Nabi banyak karena Nabi suka perempuan. Alhamdulillah. Suka perempuan beda dengan gila perempuan. Kalau inti suka perempuan, syukuri. Syukuri. Bahaya kalau sudah demen laki-laki. Kalau itu lana. Inti masih demen perempuan, syukuri. Alhamdulillah masih suka perempuan. Batas itulah tadi. Cukup. Kalau sudah tidak demen perempuan, bahaya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Syukuri masih suka perempuan. Gila perempuan ini tidak boleh. Dan mereka menuduh Nabi gila perempuan. Alhamdulillah. Wa hasyalillah yakul kadzalik. Jauh sekali tuduhan mereka itu terhadap Nabi SAW. Tidak mungkin itu terjadi. Nabi SAW menikah itu banyak sekali hikmahnya dan banyak tujuannya. Di antaranya, 1, agar hubungan Nabi dengan para sahabat-sahabat, khususnya para sahabat pembesar-pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab,
itu memiliki hubungan yang semakin kuat. Nabi nikahin putrinya Sayyidina Abu Bakar, Nabi nikahin putrinya Sayyidina Umar, Nabi nikahin juga sepupunya Sayyidina Utsman, supaya punya hubungan yang semakin kuat. Orang zaman dulu kan memperkuat hubungan dengan adanya hubungan pernikahan. Raja-rajanya begitu, raja-raja zaman dulu begitu. Kalau untuk raja-raja boleh, mengapa untuk Nabi, untuk agama tak boleh sih? Orang ini kadang suka tidak fair, tidak adil kalau ngasih penilaian. Raja-raja begitu, memperkuat hubungan antar kerajaan dengan adanya pernikahan. Baik putri dengan putranya, pangeran dengan putrinya. Begitu. Nah, Nabi memperkuat hubungan ya, dengan para sahabatnya melalui hubungan pernikahan, sehingga mudah bagi mereka ya untuk menghubungi Nabi SAW dalam memutuskan perkara-perkara yang berbeda-beda. Sahabatnya macam-macam. Rasulullah SAW ketika wafat, Sayyidina Abu Bakar lagi tidak ada di Madinah. Mereka orang-orang yang sering diutus sama Nabi. Mereka punya tugas dakwah. Nah, ketika adanya pertanyaan-pertanyaan, adanya permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah umat yang sampai kepada para sahabat, mudah mereka menyampaikannya kepada Nabi karena mereka punya hubungan yang kuat sama Nabi melalui pernikahan tadi. Isam besar misalnya, lemah beteleponannya dibanding ini bukan siapa-siapa. Yasbula alaihi tisaluhum bi qadaya mukhtalifah tanpa adanya pembatas. Tidak ada batas antara mereka dengan Nabi SAW. Bahkan ibu-ibu daripada istri-istrinya Nabi SAW juga tidak ada batas dengan Nabi SAW karena mertua Nabi. Tanpa perlu ada hijab. Nabi kalau nak nemuin Sayyidina Abu Bakar, di rumah Sayyidina Abu Bakar ada Siti Aisyah, singku, kaku, ya, apa bahasanya sih? Kaku, Tapi kalau di ini kan ada Rasulullah, tidak perlu ada hijab. Dan permasalahan umat ini banyak. Nabi wahada mimma yusa'il difa'an mabda ihsan nasyid dakwah Islamiyah, dan ini sangat membantu sekali tersebarnya ajaran Islam, tersebarnya norma-norma, aturan-aturan yang sangat mulia dalam agama Islam. Melalui pernikahan ini banyak sekali. Di antaranya apa? Yang kedua, hidupnya Nabi SAW adalah pelajaran. Kehidupan Nabi itu sendiri adalah pelajaran. Hukum dan lain sebagainya, al-kaun isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini cuma isyarat. Intisari semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kehidupan beliau adalah pelajaran yang begitu berharga. Dari mana kita tahu keseharian Nabi kalau bukan dari istri-istri Nabi? Nah, kalau istrinya cuma satu, dengan banyaknya istri Nabi kita dapat banyak riwayat. Sekarang nih, contoh kita tahu hukum ini, tahu hukum ini, banyak dari Siti Aisyah, ada juga dari Siti Hafsah, ada juga dari riwayat Siti Maimunah, banyak. Kita tahu keseharian Nabi di rumah-rumah beliau, melalui istri-istri beliau. Dan istri-istri beliau nyampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Siti Aisyah nyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena mau nyampaikan ke orang lain, tidak boleh kalau bukan mahram. Dengan banyaknya istri Nabi, mereka nyampaikan ke kerabat laki-laki mereka. Dan tersebarlah bagaimana kehidupan Nabi di rumah. Dari siapa? Dari istri-istri Nabi SAW. Maka para istri Nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk punya peran dalam juga ikut menyebarkan ajaran Islam. Allah pilih untuk punya peran menyebarkan ajaran Islam karena mereka akan bercerita bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari dan apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana bangunnya Nabi, bagaimana sholat malamnya Nabi. Dari mereka istri-istri Nabi SAW. Kemudian kebanyakan daripada istri-istri Nabi adalah mereka yang memang sudah muslimah sebelumnya. Kalaupun tidak, mereka diislamkan dulu lalu dinikahi oleh Nabi. Dan
Mereka adalah orang-orang muslimah-muslimah yang punya suami muslim-muslim yang meninggal atau yang diceraikan oleh suami. Maka hidup mereka akan sia-sia, ada yang ngurus. Sehingga Nabi SAW mengambil peran untuk mengurus mereka. Kalau kita yang ngomong, mungkin masih ngatakan eja-eja. Tapi kalau untuk Nabi SAW, coba kita lihat. Wa hal minal mumkin an yugal innahu sallallahu alaihi wasallam rajulun syahwani wa qad kana bi bali amri tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha allati umruha 40 sana. Apakah mungkin kita akan ikut-ikutan dengan tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka kepada Nabi SAW? Mau ikut-ikutan kita? Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di awal pernikahannya adalah menikah dengan Siti Khadijah yang mana umurnya saat itu 40 tahun. Umur Siti Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun, pemuda gagah. Adakah kita mau kita katakan Nabi SAW adalah seorang yang gila syahwat, gila perempuan? Tidak masuk akal. Istri pertamanya Siti Khadijah umurnya 40 tahun dan Nabi tidak menikahi perempuan lain kecuali Siti Khadijah sampai akhir umurnya. Dari situ baik, masuk akal enggak kalau kita mau bilang Nabi itu seorang yang naudzubillah dikatakan oleh mereka gila syahwat? Enggak masuk akal. Pertama, kemudian yang kedua, bagaimana mungkin pantas tuduhan tersebut untuk Nabi, tuduhan Nabi gila syahwat, sedangkan kapan sih Nabi punya waktu kosong? Kapan sih Nabi punya waktu santai? Kapan sih Nabi punya waktu untuk bisa bersenang-senang dengan istrinya? Kalau kita masih bisa jalan-jalan kalau weekend, sesibuk-sibuknya kita. Nabi sibuknya bukan cak kita. Kalau kita sibuk masih nyari duit. Nabi sibuknya dakwah. Nabi sibuknya mempertahankan Islam. Nabi sibuknya jaga umat. Nabi jaga ekosistem. Semua tuh dunia akhirat dijaga sama Nabi. Urusan dunia dan akhirat. Bayangkan, Nabi nikahnya di Madinah semua. Nabi menikah di Madinah semua. Sedangkan Nabi awal nyampe di Madinah tidak habis-habis perang. 10 tahun tinggal di Madinah. Berapa kali perang yang dihadiri Nabi? 37 perang. 37 perang bagi 10 tahun. 3 bulan lah perang lagi. Aduh, pernah sampai ke mana? Ke Yordan. Jaraknya berapa itu? Dari Mekah ke Yordan itu jaraknya berapa? 2 bulan perjalanan. Pergi 2 bulan perjalanan balik. Bagaimana Nabi punya waktu kosong, mau nyantai-nyantai, mau senang-senang sama istrinya? Kalau Nabi itu gila perempuan. Sedangkan Nabi dalam jihad yang berkelanjutan, jihad yang terus menerus dalam menjalankan dakwah Islam. Nabi yang ikut di hadir Nabi 37. Yang Nabi cuma utus sahabatnya ada 40 lebih. 45 dengan 47 menurut pendapat. Diutus sahabat mikir strategi, sibuk Nabi SAW. Kapan beliau punya waktu kalau mau dituduh gila perempuan? Wakana ma'adari kan? Tapi bahkan di samping urusan jihad, istrinya banyak nih, ya. Nabi adalah seorang ahli ibadah. Siang malam Nabi ahli ibadah. Istrinya banyak. Jihad tidak bisa habis. Tapi Nabi ibadah, nyembah Allah siang malam sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Kapan Nabi punya waktu kalau mau dituduh gila perempuan? Walaupun 11 istrinya secara keseluruhan. Wa kana ma'a dzalika yata'abbad ana al-lail wa atrafan nahar, siang malam ibadah. Dan tidak menjadi lalai, tidak disibukkan oleh banyaknya istri, tidak meninggalkan ibadah oleh sebab banyaknya istri. Dalam ibadah, dalam menyampaikan risalah, menebarkan dakwah, jihad fisabilillah. Nah, dengan ini kita bisa tahu bahwa mereka hanya menuduh saja di atas kedustaan. Tidak ada benarnya. Cuma ngontak oleh pisang baik.
Terus saya ditijah, pleset. Nah, benar. Karena kalau kita belajar sejarah, kapan ada waktu? Ibadah lain, jihad lain, urusi umat yang ada di Madinah lain. Jadi akan beginilah bagaimana hebatnya kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesailah bab ini, bab mengenal, sedikit mengenal istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya semakin pertama keimanan kita, semakin pertama kecintaan kita kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menjadi orang-orang mukmin yang kuat, sebab mereka para istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya ma'ana hada liman rahman wa dabaru lan ma'ida wa ma'sul wa la ta'amil wa la ma'isudi wa ma'ruma sallallahu alaihi wa sallam wa rabbil alamin. Wa maaf kalau panjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi'ana tarafna wa anana asrafna la laka asrafna fatum alayna tawba darsi kulli hawla wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba awliratin asrqa wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fa'alal wajudana la biktisali minna bil mustafa rasulina wa bi kulli zuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi ala habib wa alihi wa sahbihi ala nasri walhamdulillahi bil fadli wal hamdi. Amin.